Oke, shalom, selamat siang teman-teman semua. Apa kabar di hari ini? Saya kembali lagi live ya di siang hari ini karena ada satu dua hal yang mengganggu perspektif saya. Bagaimana juga dengan nurani, selain itu juga penalaran deduktif. Saya kemarin itu melihat sebuah video diskusi di Kumal, orang-orang yang menyebutnya apologet, ya whatever lah apa sebutan mereka. Kemudian ada sebuah pertanyaan di dalam diskusi itu tentang Allah itu eksis karena apa? Ya, itu sebuah pertanyaan. Nah, sebelum saya membahasnya dari pandangan filosofis dan pandangan teologis, ya saya ingin berdoa dulu ya. Lalu kita kemudian masuk ke dalam penalaran deduktif tentang pertanyaan yang dimaksud supaya kita punya silogisme konstruksi yang bagus tentang pertanyaan diagnostik yang cukup baik ini ya. Bapak, kami berdoa dan kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau belajar singkat tentang pemahaman tentang eksistensi keberadaanmu Tuhan. Pengetahuan ini tidak saja akan menolong kami dan memenuhi otak kami, pikiran kami, penalaran deduktif kami, rasio dan logika kami, tidak mengenlarge Tuhan, tidak saja mengenlarge pengetahuan kami about tentang keberadaan dirimu Tuhan, tapi juga karakter kami dan kemudian hidup kami, sikap kami Tuhan, itu mencerminkan Tuhan ortolatria dan praksis yang benar. Kami punya pemahaman teologi yang baik, kami punya Tuhan, ibadah dan praksis yang baik dari pengetahuan teologi tersebut. Tolong kami di dalam nama Yesus. Amin. Nah, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kembali lagi kita belajar. Kita udah berdoa tadi, mohon Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita. Sebuah pertanyaan buat saya itu sebuah pertanyaan diagnostik yang cukup baik. Ketika terjadi perdebatan dan argumen di situ, maka salah satu apologet itu mengajukan pertanyaan yang buat saya itu sebuah pertanyaan anagram, dan pertanyaan anagram itu cukup tajam. Tetapi kalau kemudian orang Kristen atau seorang hamba Tuhan yang tidak berhati-hati menjawab, maka dia akan terjebak, karena ini juga pertanyaan filosofis, pertanyaan filsafat, dan kemudian pertanyaan teologis itu sendiri. Nah, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan apakah Allah itu eksis? Nah, ini sebuah pertanyaan yang kritis, Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Pertanyaan filosofi dan teologis yang dalam. Eksistensi Allah tidak dijelaskan. Eksistensi atau keberadaan Allah tidak dijelaskan sebagai sesuatu yang memiliki sebab akibat atau asal. Ini yang harus dimengerti ya. Jadi eksistensi Allah atau keberadaan Allah itu tidak dijelaskan di dalam Alkitab sebagai sesuatu yang memiliki sebab atau asal. Sebab Allah, entitas Allah, the entity of God is spirit, itu harus dipahami bahwa Allah itu adalah sang keberadaan. Jadi dia sudah eksis tanpa memiliki sebab dan akibat atau asal muasal. Tetapi adalah fakta yang sudah ada sejak kekekalan. He is it. Jadi itulah sebegitunya Allah, dia ada. Jadi Allah tidak perlu dijelaskan tentang eksistensinya dia. Allah tidak perlu eksistensi untuk dia bereksistensi. Jadi eksistensi Allah itu adalah
Alkitab tidak menjelaskan bahwa eksistensi Allah itu memiliki sebab, akibat, atau asal muasal. Ini harus dipahami, karena pertanyaan diagnostik di dalam ruang diskusi para apologet itu, pertanyaan itu adalah apakah atau Allah itu eksis karena apa? According to the philosophy or according to the theology? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab. Maka jawabannya adalah yang pertama, eksistensi Allah tidak dijelaskan according to the theology, according to Bible, sebagai sesuatu yang memiliki sebab atau akibat. Dan ini adalah sebuah realitas, sebuah jawaban yang sahih, yang tidak terbantahkan. Allah itu adalah sang keberadaan itu sendiri, ya, sang keberadaan itu sendiri sebagai fakta bahwa dia sudah ada sejak kekekalan kai Alpha to Omega. Nah, yang perlu kita pahami, first point adalah bahwa Allah dengan sendirinya itu ada. Jadi self exist atau aseity. Keluaran 3 ayat 14 describe to us, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, eko emi eko. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ini menunjukkan bahwa Allah ada dengan sendirinya. Allah ada dengan sendirinya, self-existence atau aseity. Allah ada dengan sendirinya. Allah tidak diciptakan. God not depend to others thing. Allah tidak tergantung pada apapun di luar dirinya dia sendiri. Jadi kemudian pertanyaan diagnostik ini datang. Dalam ruang komal itu dikatakan dia seorang apologet itu melontarkan pertanyaan, apakah atau Allah itu eksis karena apa according to Bible. Dan kemudian dia mencari ayat pendukung. Ya, dia mencari ayat pendukung, dia menjelaskan di situ bahwa Allah eksis itu karena firman. Di penjelasannya nanti saya akan jelasin. Nah, yang kedua, Allah adalah kekal. Mazmur 90 ayat 2. Alkitab berkata, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selamanya sampai selamanya engkau adalah Allah. Jadi poin yang kedua adalah eksistensi Allah tidak punya awal dan waktu. Sejajar dengan perkataan, semakna, selaras dengan perkataan kai Alpha to Omega. Allah lestari. Ya, dari lestari kepada lestari, abadi kepada abadi, tidak terikat oleh ruang, bentuk, dan waktu. Yang ketiga, Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Kejadian pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Alkitab tidak memulai dengan penjelasan where God come from, dari mana Allah berasal, melainkan menyatakan bahwa Allah sudah ada pada mulanya. Berarti pertanyaan yang diajukan oleh seorang apologet kepada orang yang ada di dalam room itu, apakah Allah itu eksis karena apa? Jawabannya, Allah tidak eksis karena sesuatu di luar dirinya. Allah eksis dengan sendirinya, self-existence. Ya, atau aseity. Allah itu kekal, tidak terikat oleh ruang, bentuk, dan waktu. Allah sebagai sang pencipta segala sesuatu. So Bible describe and mention or refer for us in the Genesis chapter 1 verse 1, itu adalah in the beginning. Pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi diri Allah itu, pribadi Allah itu sudah ada, tidak terikat oleh ruang, bentuk, tembok, dan waktu. Karena eksistensinya, maka dia menciptakan segala sesuatu. Because he still exists. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh seorang apologet ini di dalam kumal itu sama dengan pertanyaan yang juga seringkali diajukan oleh para ateis. Pertanyaan ini sama. Ateis always berkata bahwa did God still exist? Apakah Allah tetap exist? Yes, until now. He still exists to arrange the universe. Mengatur segala tatanan dan segala sesuatu. Karena alam semesta ini jika tidak diatur dalam sebuah tatanan, planet-planet itu
Kita tahu 9 planet, ya. Bumi, Venus, Mars, Neptunus, Jupiter, Uranus, Saturnus, dan lain-lain, galaksi Bima Sakti, itu mereka akan bertabrakan pada rotasinya. Ya, kalau tidak diatur oleh seseorang yang maha kuasa, oleh seseorang yang ilahi, yang divine, the personal divine personality, ya, yang omnipotent, omniscience, omnipresent. And we know he is a God. Dan kita tahu dia adalah Tuhan. Karena itu pertanyaan, Allah itu eksis karena apa? Maka yang pertama, Allah tidak eksis karena ada sesuatu di luar dirinya. Allah itu ada dengan sendirinya. Self-existence. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah, aku adalah aku. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah ada dengan sendirinya. Not depend to other things. Tidak diciptakan, tidak tergantung pada apapun di luar dirinya. Allah adalah kekal. Kai Alpha tu Omega, eksistensi Allah tidak punya awal dan akhir. Yang ketiga, Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Kejadian 1 ayat 1 memulai dengan pernyataan hebat. Alkitab tidak menjelaskan di awal, atau Alkitab tidak menjelaskan memulai dengan penjelasan dari mana Allah berasal, where God is from. Tidak ada. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa Allah sudah ada pada mulanya, dan Alkitab hanya berkata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yohanes 1 ayat 1 dan 3. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Allah menjadikan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ini menegaskan bahwa Allah adalah sumber dari segala eksistensi yang lain. God is the source from the other existence around him. Jadi Allah adalah sumber dari segala eksistensi yang lain. Segala hal di luar Allah itu tidak bisa eksis without God. Yang keempat, Allah itu tidak berubah. Malaki 3 ayat 6 menjelaskan bahwasannya aku, Tuhan, tidak berubah. It means eksistensi Allah, artinya the existence of God not depend or not rely on time, ya, dalam bentuk ruang or other condition. Jadi eksistensi Allah tidak terikat, tidak bergantung kepada waktu, ruang, dan kondisi apapun. Because God is omnipresent, omnipotent, omniscience, tidak terikat dalam ruang dan waktu. Ya, jadi akhirnya point of view-nya bagi kita adalah Allah tidak, tanda kutip ya, Allah tidak eksis karena sesuatu, melainkan eksis dengan sendirinya. Ia adalah sumber dari segala sesuatu, source from everything. Eksistensinya adalah dasar dari segala realitas yang kita alami. Allah tidak membutuhkan sebab. Itu yang ingin saya sampaikan bagi kita. Nah, pertanyaan yang lain yang kita perlu bahas di sini. Nah, seringkali kan ini kan pertanyaan-pertanyaan filosofi bagi kita, ya. Pertanyaan-pertanyaan filosofi bagi kita. Apakah eksistensi Allah datang setelah logika, ataukah logika datang sebelum Allah? Teman-teman, saya punya sebuah catatan di Facebook. Saya punya catatan dan video di Facebook. Teman-teman bisa lihat di video TikTok saya yang saya udah bagi barusan sebelum saya streaming. Itu adalah rasionalitas iman Kristen, a short perspective, ya, by Pastor Elroy. Ya, jadi yang pertama, ketika kita mengajukan di sini pertanyaannya, pertanyaan kedua adalah apakah eksistensi Allah datang setelah logika penalaran deduktif atau rasio, ataukah logika penalaran deduktif atau rasio itu datang setelah Allah? Maka tulisan pendek saya ini akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu yang pertama, kita bisa melihat bahwa belajar logika memang adalah sebuah pilihan. Tetapi berlogika itu adalah sebuah kebutuhan, sebab semua orang pada dasarnya berlogika. Yang membedakan antara apakah ia melakukannya dengan benar atau tidak. Seringkali kita melihat bahwa there's the many Christian, especially in the charismatic, ya. Itu mereka selalu berkata bahwa nggak apa-apa, Pentakosta, karismatik, itu mereka selalu berkata, bukan seluruhnya, bukan mengeneral, tapi beberapa di antara mereka itu berkata bahwa
kita beriman saja, nggak perlu shalom, selamat siang Bapak, Tuhan memberkati. Seringkali mereka berkata bahwa kita beriman saja tanpa logika, tanpa usah berpikir berlogika. Hei, saya mau berkata, dalam perjanjian baru Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, akal budi. Di dalam perjanjian lama juga dibilang, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap kekuatan, akal budi, dan pikiran. Jika kita tidak menggunakan rasio kita, maka grade kita adalah binatang. Binatang punya insting. Itulah yang membedakan manusia. Kita perlu rasio kita perlu diisi dengan truth, dengan kebenaran, pengetahuan yang memadai about God. Itulah sebabnya kita baca Alkitab kan, perlu baca Alkitab, kita perlu rasio, kita baca Alkitab, perlu logika ini. Tetapi orang Kristen tidak jatuh pada ismi atau paham, bahwa semua harus dipikirkan, dikerjakan dengan rasio, tidak. Ya. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Tuhan berkata bahwa itulah sebabnya kenapa Rasul Paulus itu juga perlu ada. Orang-orang, Tuhan berkati mereka. Bapak Ibu perhatikan ketika membangun kemah suci di awal-awal Musa memimpin, itu Tuhan memberikan the spirit of excellence, roh di atas rata-rata kepada dua orang yang akhirnya membuat tabut Allah dengan berbagai, Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih spiritual gift kepada mereka untuk kemampuan adikodrati untuk bisa membangun bait Allah, merancang, menggambar, dan lain-lain. Nah, ini yang perlu. Jadi rasio itu, logika itu perlu. Bahkan di dalam beriman pun kita perlu itu. Tetapi kita tidak takluk atau taklik buta, semua diselesaikan dengan pikiran. Seperti filsafat modern, Descartes yang berkata bahwa aku berpikir, aku ada. Nah, itu yang keliru. Semua bersumber daripada Tuhan. God is our main source. Yang kedua adalah logika itu bermuara dari Allah sendiri sebagai sumber logika. Dalam filsafat teologi kita harus paham bahwa the source of the logic, ya, rasio ini datang dari Allah sendiri. Itulah sebabnya Dia memberikan perintah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal, budi, hati, pikiran. Hati juga melibatkan perasaan, pikiran, dan lain sebagainya. Jadi kalau orang Kristen mengasihi Allah tanpa rasio, itu keliru, itu stupid, jatuhnya kebodohan, ketololan, lalu akhirnya tertipu, terseret, mudah disesatkan. Kita perlu pikiran, kita perlu rasio, ya. Tapi kita tidak takluk kepada ismi atau paham yang mengatakan bahwa semua harus diselesaikan dengan rasio. Tidak seperti itu. Jadi Allah menciptakan manusia sebagai makhluk rasional. Ya, Allah memang menciptakan manusia sebagai rasional. So we have a thought, kita berpikir, kita bertindak, kita merancang, we have planner. Bapak Ibu lihat bagaimana Allah menciptakan manusia sebagai makhluk dengan berasio itu ketika Tuhan menciptakan, memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera. Dia butuh Nuh punya rasio untuk menangkap perintah, menangkap perintah, karena Allah memberikan perintah itu very detail, sangat detail. Nuh harus punya rasio untuk bisa menangkap. Bayangkan kalau Nuh tidak punya rasio, bagaimana dia menangkap jenis kayu apa, ukurannya berapa, bagaimana untuk menutup kebocorannya, itu pakai ter atau apa dan lain sebagainya. Itu perlu sekali dipikir, dan itu harus ditangkap. Pesan Allah itu harus ditangkap juga dengan rasio. Karena itu Allah menciptakan manusia sebagai makhluk rasional, perintahnya juga rasional. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi, hati, dan pikiran jiwa. Ya, jadi menyatakan diri dan kehendaknya juga melalui aspek logika. Allah juga menyatakan diri dan kehendaknya melalui aspek logika. Allah nggak mungkin menyatakan diri kepada orang bodoh, kepada orang yang nggak pakai otak, kepada orang yang nggak pakai akal. Allah menyatakan diri kepada Musa. Musa itu Prince of Egypt, orang yang terdidik, belajar bahasa tulisan Mesir, budaya Mesir, filosofi Mesir. Ya, kemudian Rasul Paulus, orang yang terdidik, ya, terdidik di sekolah kerabian Yesifa, ya, murid daripada Gamaliel, di mana pada masa itu ada dua rumah Torah yang terbesar, adalah rumah Torah daripada Rabi Hillel dan rumah Torah dari Rabi Semail. Nah, ini jadi logika bermuara dari Allah sendiri sebagai sumber logika. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk rasional. Ia menyatakan diri dan kehendaknya melalui aspek logika. Bahkan akal budi juga merupakan salah satu aspek yang ditebus oleh Tuhan Yesus.
Ya. Selain itu karya Roh Kudus dalam menyatakan kebenaran tidak mengerdilkan penjelasan rasional. Karena ini sangat penting sekali. Bukan berarti melogika Tuhan atau mempertuhankan rasio. Sebaliknya, rasio menjadi salah satu titik temu komunikasi tentang iman dan kepercayaan. Kita balik kepada pertanyaan tadi, apakah eksistensi Allah datang setelah logika ataukah logika datang setelah Allah? Alkitab menjelaskan kepada kita adalah logika datang setelah Allah, bukan sebaliknya. Ya, menurut Alkitab banyak juga para teolog Kristen jawabannya adalah logika datang setelah Allah, bukan sebaliknya. Karena kenapa? Maka Allah adalah sumber segala sesuatu, termasuk akal dan logika. Amsal 8 ayat 22 sampai 30 menggambarkan hikmat yang bisa diartikan sebagai prinsip-prinsip logika dan rasio. Diperanakan sebelum segala sesuatu diciptakan. Ini memberi kesan bahwa hikmat itu lahir dan datang daripada Allah, bukan di luar atau lebih dahulu darinya. Kolose 2 ayat 3, sebab dalam Dia, Kristus, tersembunyi segala hikmat, harta, hikmat, pengetahuan. Artinya semua prinsip logika dan rasionalitas itu berasal dari pribadi Allah. Logika bukan alat yang menguji Allah. Ya, logika bukan tools or the instrument to testing God. Nah, tetapi cermin dari karakternya. Jadi logika itu memirroring cara karakter, the God's character on us. Logika tidak berada di atas Allah. Justru karena Allah itu konsisten pada firman-Nya dan tidak berubah, maka logika dapat dipahami oleh manusia. Karena memang Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang berasio. Firman-Nya juga diberikan dalam bahasa anthropomorphisme. So the human kind can understand what God says to them in their era. According to the Isaiah verse 1 chapter 18, mari kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosa merah seperti gerimis. Ini menunjukkan bahwa Allah mengajak manusia untuk berpikir bersamanya, bukan karena Allah tunduk pada logika, tapi karena Dia adalah sumber logika. Yang ketiga, logika adalah karunia bagi manusia, bukan tolak ukur atas penciptaannya. Allah memberikan kita rasio, penalaran deduktif, logika kepada manusia agar kita bisa mengenal Dia secara rasional. Roma pasal 1 ayat yang ke-20. Saya buka ya di Alkitab ini supaya kita baca, teman-teman. Roma pasal 1 ayat yang ke-20. That's the Bible. Oke. Ya. Roma 1 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan bahwa sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ya. Jadi Allah memberikan logika kepada manusia agar kita bisa mengenal Dia secara rasional, ya. Tetapi Allah tidak dibatasi oleh logika manusia. Ini penting, logika manusia terbatas, tetapi Allah tidak terbatas. Nah, seringkali orang Kristen itu mendomestifikasi the personality of God itu di dalam sebuah ruang box, kotak berpikir, didomestifikasi, itu dikurung, dikungkung. Ada sebuah pasivitas di situ. Jadi logika bagi kekristenan adalah karunia bagi manusia, bukan tolak ukur atas penciptaannya. Allah memberikan logika agar kita bisa mengenal Dia secara rasional, because God create us sebagai makhluk rasional. Firman-Nya juga disampaikan dalam bahasa anthropomorphisme, so we can understand. Jadi kita dapat memahami Allah menggunakan brain. Sebab jika kita berkata, oh kita ikut Tuhan, tidak usah perlu pakai otak, bodoh kita namanya. Kita perlu pakai pikiran untuk berpikir. Sebab Allah menciptakan kita, Allah berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi. Akal budi itu knowledge. Akal budi perlu diisi dengan knowledge, perlu diisi dengan pengetahuan. Itu rasio, itu logika. Ya, karena itu ada orang berkata kita berdoa supaya pinter. Ya, kita berdoa. Allah tidak memberkati orang yang malas belajar. Kadang-kadang orang-orang bilang ke Tuhan, kita berdoa ya supaya Tuhan hancurkan roh kebodohan.
roh kebodohan. Allah tidak pernah memberkati orang bodoh menjadi orang pintar. Allah memberkati orang yang mau berusaha, mau belajar. Allah nggak pernah berkati orang buta huruf yang tidak mau belajar. Ya, bagaimana kita mau baca Alkitab, mau tahu perasaan Allah, kehendak Allah, kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak bakalan tahu. Ya, jadi ini yang penting sekali. Jadi kesimpulannya bagi kita adalah Allah tidak eksis karena logika. Sebaliknya logika ada karena Allah itu ada. Ia adalah sumber segala akal, hikmat, dan hukum-hukum yang mengatur segala realitas. Ya. Maka logika itu harus tunduk kepada Allah, bukan sebaliknya. Ini yang paling penting kita belajar tentang dua pertanyaan diagnostik. Ya, dua pertanyaan diagnostik. Yang pertanyaan diagnostik pertama adalah apakah Allah itu eksis karena apa? Ya, yang kedua kita bisa melihat di sini bahwa pertanyaannya adalah bahwa apakah eksistensi Allah datang setelah logika atau logika datang setelah Allah? Nah, dua pertanyaan ini telah kita jawab, sehingga sebagai orang Kristen kita perlu mengisi kerangka berpikir kita, mengisi pikiran kita, akal budi kita, penalaran deduktif kita. Seringkali orang-orang yang hidup tanpa pemahaman, the good understanding yang baik, punya silogisme yang baik, akhirnya dia gagal dan kemudian dia jatuh kepada sebuah domestifikasi, mengkerdilkan pengertian dan understanding, dan orang-orang seperti ini gampang tertipu. Ya, karena itu dalam kekristenan kita perlu memiliki yang namanya critical thinking. Critical thinking itu perlu analisis dan lain sebagainya. Kita perlu. Nah, itulah sebabnya kita perlu belajar baca Alkitab, dan kemudian kita mengajukan pendekatan dengan 1 metode 5W 1H, ya kan, what, where, when, ya, dan how. Itu perlu penting, sehingga itu menambah mengenlarge critical thinking kita jadi bagus. Critical thinking kita bukan untuk meragukan Allah. Kita perlu bertanya tentang Allah, tapi ingat satu hal, bahwa we must obey and surrender to Bible. Kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Logika kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Nah, ini yang penting. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau kita berpendidikan, saya sebagai seorang pendidik dan anak-anak didik saya di panti asuhan yang hari ini saya gembalakan, ini sudah generasi keempat, itu saya sarankan mereka dan mempush dan mendorong mereka itu lulus harus juara 1. Kemarin anak-anak kami yang angkatan kemarin itu 3 anak di dalam panti yang kami gembalakan itu lulus juara 1, juara 2, juara 3, 1 panti. Kemudian hari ini ada 2 anak kami yang dapat beasiswa KIP dan kuliah di Politek. 1 anak saya yang tua itu kuliah di ISI, ambil jurusan drum dan piano klasik. Itu IPK-nya itu adalah 4,85. IPK semester pertama. Anak yang kedua namanya Valentina, sekarang di Politeknik Pariwisata dan Pasar, itu IPK-nya juga 4. Kenapa? Itu perlu. Kita perlu menunjukkan bahwa Tuhan Allah, because we have a God. God itu Allah yang memberikan kita kecerdasan, kepintaran, understanding. Sebab kalau Allah itu tidak memberikan kita kepintaran dan hikmat lewat belajar dan Roh Kudus mengempowering semua pelajaran yang telah kita pelajari, kita tidak bisa. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan kebodohan dan ketololan kita. Kita mengasihi Tuhan dengan hikmat yang Tuhan kasih buat kita. Karena itu belajar itu sangat penting bagi kita. Belajar itu menjadi sangat penting. Baca buku, baca Alkitab, baca buku, baca Alkitab yang pertama, baca buku, dan kemudian mendengarkan khotbah-khotbah orang, membaca jurnal-jurnal, sehingga perspektif kita mengenlarge knowledge kita yang kita pakai untuk mengasihi Tuhan. Pengetahuan tidak boleh membuat kita menjadi sombong, tapi pengetahuan, pemahaman, kepandaian membuat kita semakin hari semakin humble, semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Dan pengetahuan itu juga membuat kita rendah hati mengasihi Tuhan, sebab Allah sumber hikmat yang tidak terbatas dalam perilaku kita dan kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Let's pray. Kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau adalah sumber segala rasio, kepintaran, dan hikmat. Tolong kami, Tuhan, supaya dengan hikmat, dengan kemampuan yang Kau berikan bagi kami dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kami dan bagi masyarakat. Tuhan, tolong kami
Engkau menciptakan kami sebagai makhluk yang memiliki rasio, supaya kami dalam berrelasi dengan Engkau dapat menggunakan rasio kami untuk memahami maksud dan tujuan-Mu. Kami tidak harus tunduk kepada ismi atau paham yang menyelesaikan segala sesuatu dengan pikiran, karena ada hal-hal yang tidak dapat diselesaikan, yang hanya dapat diselesaikan yang menjadi the part of divine of God, yang menjadi bagian ilahi dari Allah. Tuhan, tolong kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, berkati pekerjaan-pekerjaan kami sepanjang hari ini sampai kami kembali ke rumah bertemu dengan orang-orang terkasih dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan, karena saya setiap hari tidak streaming. Saya hanya membagi video-video untuk mengenlarge, mengedukasi perspektif kita, supaya kita tidak terjebak, ya. Rajin baca Alkitab, baca banyak buku, banyak jurnal dan lain sebagainya, mengenlarge pemahaman kita. Sebab saya tidak menyalahkan para apologet yang ada di TikTok, karena ada apologet juga yang punya motif penjelasan mereka dan lain sebagainya. Karena itu perlu sekali untuk belajar. Karena TikTok ini kita tidak bisa belajar dari TikTok, tapi kita belajar dari Alkitab. Kita belajar dari Alkitab. Tidak pemahaman setiap orang tidak sempurna. Karena itu we must surrender to Bible. Kita harus tunduk, menyerah kepada Alkitab, supaya we ask the Holy Spirit to empowering our mindset, untuk memperdaya pemahaman understanding kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.